Perbandingan jumlah naturalisasi timnas Indonesia di era Luis Milla dan Sinteyong. Jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia di era kepelatihan Sinteyong memang terhitung meningkat drastis dibandingkan era-era pelatih sebelumnya, termasuk Luis Milla. Sinteyong dan Luis Milla menjadi pelatih asing dengan periode kepemimpinan yang paling lama selama beberapa tahun terakhir ini. Keduanya juga sama-sama mengandalkan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Luis Milla misalnya mulai bertugas sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018. Selain nyaris 2 tahun menangani skuad Garuda, juru taktik asal Spanyol itu mengandalkan segelintir pemain naturalisasi. Di era Luis Milla, timnas Indonesia hanya memproses 3 nama pemain saja untuk dinaturalisasi. Menariknya, semua pemain ini berposisi sebagai penyerang, yakni Ezra Walian, Beto Gonçalves, dan Ilyas Pasojevic. 2 nama terakhir sama-sama melalui proses khusus karena sudah sama-sama lebih dari 5 tahun tinggal di Indonesia. Spaso memperoleh paspor WNI pada medio Oktober 2017, sedangkan Beto mendapatkannya sebulan kemudian. Sementara itu Ezra yang prosesnya berlangsung lebih awal justru harus menunggu cukup lama. Dia sempat bermain bersama Luis Milla di SEA Games 2017 tetapi sempat tersendat bertahun-tahun untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Dari ketiga nama ini semuanya memang tak punya kiprah yang panjang bersama skuad Garuda, hanya Ezra dan Spaso saja yang sempat bertahan di era Sinteyong tapi akhirnya tersingkir juga. Jika dibandingkan era pelatih lainnya, proses naturalisasi di periode kepemimpinan Sinteyong memang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sebab total ada 10 pemain yang menjalani proses menjadi WNI untuk kepentingan timnas Indonesia. Program ini sudah dimulai sejak era timnas Indonesia U20 yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Saat itu muncul sosok Elkan Bagot yang sampai saat ini masih menjadi andalan di skuad senior. Di level ini, Sinteyong kembali menambah 3 pemain untuk Piala Dunia U20 2023, yakni Ivar Yener, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. 2 nama pertama sudah resmi mengukir debut bersama timnas Indonesia, sedangkan yang terakhir baru saja menjadi WNI. Selain keempat nama ini, STY juga mendapatkan bantuan 4 pemain naturalisasi senior, yakni Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama. Selain itu masih ada 2 nama lain yang bakal menyusul, yakni Jai Ijes dan Nathan Joaon. Padahal melihat nama-nama pemain naturalisasi dari kedua era ini memang ada perbedaan yang cukup mencolok, terutama jika menilik ulang persebaran posisi pemainnya. Di era Luis Milla, 3 pemain naturalisasi semuanya berposisi sebagai striker. Sementara era Sinteyong lebih merata karena hampir melibatkan semua sektor. Namun yang terbanyak memang berada di sektor belakang. Hanya ada 3 nama yang tak berada di wilayah ini, yakni Rafael Struijk depan, Mark Locke tengah, dan Ivar Yener tengah. 2 pemain yang bakal menyusul yakni Nathan dan Jai sama-sama berposisi di sektor pertahanan. Selain itu, perbedaan lainnya ialah pemain-pemain di era Sinteyong nyaris semuanya punya darah keturunan Indonesia. Hanya Mark Locke saja yang tidak memiliki darah Indonesia sebab dia melewati proses khusus karena sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Indonesia.